Tapi harganya ya segitu 50 juta 100 juta. Jalannya nanjaknya gini. Sahabat Zafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama Minleh lagi. Nah, ini banyak banget pertanyaan. Ini Minleh kumpulin beberapa pertanyaan terkait hotel di sana, hotel Mekah, Madinah. Yang pertama, mau minta rekomendasi hotel dong yang paling worth it menurut Minleh. Hotel apa? Kalau worth it ada banyak banget ya. Karena di sana di Mekah Madinah itu ada ratusan hotel. Jadi banyak banget hotel dari tingkat bintang 3, bintang 4, bintang 5, dari jarak yang mulai pelataran sampai yang jauh pun ada. Kalau paling worth it, nah ini tergantung dari preferensi masing-masing, dari kemampuan juga masing-masing. Enak paling dekat ya Intercontinental Hotel, itu pasti, tapi harganya ya segitu 50 juta 100 juta. Oke, kalau misalkan yang agak jauh ya ada beberapa hotel, ada banyak banget pilihan hotel di sana, tapi ada beberapa tips sih buat apa ya yang kiranya nyaman. Yang pertama memang aksesnya mudah, entah itu dekat atau jauh, entah itu pakai shuttle, tapi yang penting aksesnya mudah. Jadi memang akomodasi hotel itu jangan tergiur dengan hotel dekat. Terutama di daerah Mekah, memang hotelnya dekat, tapi ternyata apa? Jalannya nanjaknya gini kayak gitu. Memang tinggi banget. Itu namanya daerah Ajiat. Daerah Ajiat itu terkenal nanjak, terutama ketika sudah masuk gang. Tapi kalau sudah masih di jalan besar, ada jalan namanya di situ Jalan Ajiat Street. Kemudian di Jalan King Abdul Aziz, itu masih aman karena jalannya besar dan nggak nanjak. Tapi kalau sudah masuk gang, naiknya tinggi banget. Jadi di situ ada hotel memang jaraknya dekat sih 100 meter, 150 meter, tapi nanjaknya lumayan. Itu bakal PR terutama untuk orang tua, apalagi kalau sudah ada pengapuran sendi. Wah, itu PR banget. Karena Mila udah pernah ngalamin di situ. Jadi mending yang datar aja. Kemudian yang kedua bisa dicek hotelnya ini besar atau enggak gitu. Kalau terlalu besar itu juga enggak enak karena apa? Biasanya hotel besar itu liftnya antri. Nah, tergantung liftnya banyak atau enggak dan liftnya macet atau enggak. Liftnya yang beroperasi berapa. Terus juga bisa dicek tempat makannya. Nah, ini memang lebih advance ya. Jadi teman-teman lihatnya harus lebih jauh. Yang dekat dan ekonomis ada enggak? Yang dekat dan ekonomis enggak ada. Kalau dekat pasti mahal. Kalau dekat pasti mahal. Cuman lebih baik yang sekiranya akomodasi buat ke hotelnya itu mudah. Biasanya Milih kasih solusi di mana hotelnya nggak ada kendala tapi pakai shuttle. Nggak ada kendala ini maksudnya hotelnya bagus, hotelnya besar, kamarnya cukup luas, kebersihannya terjaga, makanannya enak, itu jadi pertimbangan. Nah, kalau Milih biasa pakai shuttle. Milih di Mekahnya di Concord Bab Al Multazam. Itu hotelnya enak, bintang 4, kamarnya luas banget. Itu diisi 12 orang cukup paling karena saking besarnya. Tapi kalau paling dekat ya Intercontinental Hotel. Dan jangan salah kira ya, kalau hotel di ring 1 itu pasti dekat semuanya, enggak juga. Karena memang hotel ring 1 yang di jam itu bener dekat. Tapi ketika turun dari hotel, turun dari kamar itu masih di mall dulu. Masih turun pakai lift hotel, kemudian pakai lift mall. Jadi ada 2 kali lift, kemudian jalan lewati mall dulu. Sebenarnya jalan juga, bukan yang 0 meter. Kecuali Intercontinental Hotel itu 0 meter. Oke, pertanyaan kedua. Kok di sana banyak hotel yang namanya sama ya? Jangan kan di sana. Di sini aja banyak kan hotel yang sama ya. Kayak Marriott gitu kan ada ya. Ada di Bali, ada di Jakarta, ada di Surabaya, semuanya ada. Termasuk di Mekah. Di Mekah ini biasanya yang sering terkecoh jamaah itu Minleh hotelnya Hilton ya. Nah, di situ ada banyak sebenarnya Hilton itu. Ada Hilton yang di situ pakai shuttle. Itu ada juga yang seperti itu, namanya Hilton Convention. Ada juga Hilton yang dekat, itu ada Hilton Tower. Ada juga Hilton Suite yang agak jauh dikit tapi kamarnya lebih bagus. Ada juga Makkah Tower X Hilton. Nah, itu ada banyak. Ada juga Double Tree by Hilton. Nah, itu banyak banget hotel-hotel di sana. Jadi memang itu satu manajemen, teman-teman. Ada juga biasanya Le Méridien. Le Méridien itu ada 2 yang dekat di Masjidil Haram. Itu ada Le Méridien Ajiat, ada juga Le Méridien Tower, itu Kudai namanya, di Kudai, daerah Kudai. Itu beda banget. Le Méridien Ajiat hotelnya bintang 5 tapi bintang 5 yang lama. Jadi nggak terlalu bagus. Minleh pernah ngerasain makannya antri di situ. Ada juga Le Méridien Tower, itu hotelnya bagus banget, besar tapi pakai shuttle. Jadi memang di situ ada beberapa hotel yang manajemennya itu sama. Satu manajemen mengasosiasi dari beberapa hotel. Itu bisa dicek, bisa dipastikan dulu Hilton yang mana nih. Hilton yang pakai shuttle, Hilton yang pakai yang dekat, atau Hilton yang suite, itu ada banyak, bisa dicek. Atau tanyakan di komentar boleh.
Oke, berikutnya. Aku mau berangkat umroh Minleh, tapi bingung waktu dikasih tahu tentang hotel-hotelnya. Takutnya zonk juga. Ada rekomendasi atau saran nggak Minleh? Sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan kebutuhan. Karena memang ya ada ratusan hotel di sana. Tapi yang jelas gini, kalau dari sana itu semakin dekat jaraknya semakin mahal pastinya. Semakin jauh itu biasanya semakin hemat. Ini memang perlu dipertimbangkan jauh dan perlu dipastikan ke setiap travelnya, karena hotel itu ada yang shuttle, misalkan sama-sama pakai shuttle, ada shuttle-nya di daerah Ajiat, ada shuttle-nya itu di daerah Kudai, ada shuttle-nya di daerah tempat dekat kelahirannya Nabi, ada shuttle-nya di daerah Jabal Omar, ada banyak banget. Jadi memang hotel ini bisa didetailkan. Yang penting kita bisa mengatur ekspektasi kita, karena apa, hotel di sana itu pastinya beda dengan daerah di Indonesia ya. Kayak waktu check-in-nya aja itu udah beda. Kalau di Indonesia check-in kan biasanya kita jam 2 siang ya. Kalau di sana itu sore, jam 4 sore kayak gitu. Termasuk check-out. Check-out kalau di sini itu kita jam 12 wajib check-out. Kalau di sana jam 2. Kemudian jadwal makannya setiap hotel juga beda-beda. Makanannya juga pasti beda-beda setiap hotelnya. Nggak tentu bintang 5 lebih enak, nggak mesti. Oke, mungkin itu aja terkait hotel. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.